Hari ini tuh, wait. Jadi saya berlatih dengan kahon yang dimana kahon ini bukan milik saya. Ini adalah milik teman saya orang Chile, namanya Gonzalo. Saya ada PR, ada tugas yang nggak tahu tempurnya kapan, ya udahlah latihan aja. Dan ini adalah boleh dikatakan vlog saya yang pertama di YouTube. Saya mencoba untuk ngevlog. Ya oke. Saya berusaha untuk ngevlog. Tapi saya sempat belajar beberapa saat itu ya untuk upload atau bikin konten ya. Cuma saya pikir saya nggak mau konten yang membuat saya terkuras tenaganya. Saya nggak mau bikin konten yang membuat saya nggak bisa apa tujuannya gitu ya. Eh, saya nggak mau membuat konten yang hanya untuk mengekspos siapa saya, diri saya, kebiasaan saya apa gitu ya, bukan ya. Yang which is saya pernah mencoba itu untuk beberapa saat dan itu menguras tenaga dan saya pikir saya jadi kosong. Saya jadi nggak hidup, jiwa saya nggak hidup. Ya, orang masing-masing ya. Menurut saya dari persepsi saya, dari sisi saya, dari POV saya itu seperti itu kurang lebihnya. Dan saya oke, saya tidak pakai make up, saya tidak pakai apa, saya tidak mau. Saya pikir saya sudah menyerah dengan hal yang sifatnya palsu. Mungkin orang nggak suka ya kalau ngelihat orang nggak rapi, ya dilihatnya nggak enak. Baiklah, kembali lagi tujuannya kemana? Barusan saya mendengarkan khotbah mengenai bahwa Abraham, Musa itu berjalan tanpa peta. Dia hanya ikut saja sesuai dengan apa yang diimaninya. Eh, Seperti itulah contoh yang konkret buat saya yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Saya harus melangkah tanpa saya tahu harus kemana. Sesuai dengan apa yang saya imani. Perkenalkan saya Cecilia Camelia Cakraditya Chandra Devi. Panjang ya karena kecil saya dilahirkan sebagai Katolik dan ada nama Katolik dan nama Krisma di situ. Kemudian ini juga sebagai wadah buat saya untuk rajin membaca kitab suci saya. Saya nggak mau menggubris apapun tentang ranah yang lain ya, kecuali ranah saya sendiri. Maka saya mau mengupas apa yang saya pelajari dari keyakinan saya sendiri. Jadi, memang jujur dari kecil saya tidak diajarkan untuk membaca kitab suci. Tidak ada arahan, maka saya mencari jalan saya sendiri. Oke, saya stop sampai di sini, saya lanjut ya. Sebentar ya, saya ada keperluan. Oke, kembali di sini di tempat saya bernaung. Ada yang bersin, God bless you, tetangga. Di tempat saya bernaung, di mana ini adalah rumah yang baru saja direnovasi. Abaikan motor-motor dan segala sesuatu yang lewat ya. Jadi ini adalah tempat saya bernaung, di mana saya mendapat tugas dan mandat untuk merawat dan membersihkan rumah ini. Saya ada rasa percaya diri ketika rumah ini sudah direnovasi, karena sebelumnya waduh berantakan banget, karena waktu itu saya di sofa kebanggaan saya ya. Oke. Saya suka dengan rumah yang memang lebih cenderung kosong aja gitu. Mau tidur nggak perlu di kamar, tidur bisa di tempat tidur yang portable atau sofa bed atau apa yang membuat saya lebih ringkas gitu ya. Baik, begini. Ketika saya mencoba untuk menjadi Katolik yang taat, itu saya pernah mencoba menjadi pemazmur ya untuk beberapa lama gitu ya. Dan saya mencoba untuk membaktikan diri saya itu untuk sebuah komunitas gitu ya. Kemudian yang membuat saya itu step back gitu ya, itu karena saya merasa ada ketidakcocokan dari sisi skill, materi, yang saya tidak bisa bernyanyi dengan jernih. Suara saya itu parau. Saya tidak bisa bernyanyi dengan
sesuai ekspektasi mereka, seperti angelic voice seperti itu saya ngerasa, dan ketika dipaksakan saya nggak sejahtera gitu ya. Ketika saya dimintai tugas kembali untuk bernyanyi di mimbar, di mana itu di depan ya, untuk yang Katolik pasti tahu ya, dan itu membuat saya nggak sejahtera karena saya deg-degan setengah mati, karena kalau saya suaranya sampai keceklik bagaimana gitu ya. Saya memang penyanyi, tapi kalau menyanyikan sesuatu itu tidak cocok pada tempatnya, buat saya jangan dipaksakan, daripada nanti malah membuat orang menjadi berpikir ini apa sih dipaksakan gitu, mendingan gak usah. Nah seperti itu, saya nggak mau mengecewakan orang dengan ekspektasi mereka yang besar gitu kan, begitu. uh, Kemudian saya sebenarnya kepingin sekali waktu itu menjadi lektor, tapi saya pikir ada satu yang memang saya ingin bertumbuh ya, mencari dan menggali. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak diajarkan untuk membaca kitab suci. Jujur dengan kedua orang tua saya di tracknya, dimana begini loh cara membaca kitab suci. Nah setelah saya memutuskan untuk lebih menggali lagi, mendapatkan banyak hal yang membuat saya lebih hidup dan mengerti sedikit demi sedikit pengajaran Yesus Kristus. Saya sangat menyadari setelah berjalan umur yang kesekian, bertahun-tahun dulu saya belum pernah seperti ini. Saya harus belajar kitab suci dulu gitu. Saya harus mengerti apa isi kitab suci, apa perkataan firman Tuhan di sana, mengerti, paham, karena banyak arti-arti yang kami tidak pahami secara simbolik dinyatakan situ. Waduh, umur sekian saya nggak ngerti apa-apa dan tidak membaca kitab suci. Wah, hidup saya mati mau seperti apa? Sebentar ya. Mungkin saya akan sering setiap kali saya bikin konten akan membaca seperti ini. Saya pengen, baik, saya bukan seorang teologi, saya baru belajar teologi umum, di mana saya berkomunitas dengan, nanti saya masukkan link untuk beberapa konten yang kedepannya, atau mungkin sekarang saya nggak tahu. Saya biar fokus dulu gitu ya, untuk menyatakan bahwa hari-hari ini kalau kita hanya diam dan menguntungkan untuk diri kita sendiri, itu lebih baik jangan. Berkomunitas tidak harus di tempat di mana kita berdoa, mungkin seperti gereja atau tempat lain ya, tempat ibadah yang lain. Di lingkungan RT, kebetulan saya aktif beberapa kali. Untuk ketika saya aktif itu, saya memang tidak suka dengan hal yang sifatnya kumpul-kumpul nggak jelas. Saya lebih suka di mana ada manfaat, seperti mengcompile sampah gitu ya, membedakan sampah ini dan sampah itu. Saya senang banget yang sifatnya eco-friendly gitu ya. Oke. Saya akan sering membacakan kitab suci hanya beberapa perikop atau entahlah ya, seperti apa yang kata hati saya bilang. Saya pengen gitu, ada yang menilai saya bagaimana saya membaca. At least saya membaca dulu. Kalau untuk mengerti secara teologi, itu saya masih harus banyak belajar. Jauh ya, untuk sampai kepada orang yang bisa mengkhotbah atau orang yang benar-benar tahu secara teologi. Wah, itu buat saya, karena ketertinggalan itu selama sekian tahun umur saya. Baik, saya mencoba ya. Kitab suci Perjanjian Lama, Bilangan 11 ayat yang ke-31. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan, asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya di segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu dan mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Oke, karena kitab suci saya itu ada bilingual, saya mencoba untuk yang berbahasa Inggris. Saya senang gitu ya membaca dengan mendaraskan
Saya ekspresif itu saya senang gitu. Meskipun saya di rumah gitu ya, yang nggak harus orang tahu. Oke, untuk yang bahasa Inggris. The Lord sends quail. Numbers 11, verse 20, verse 31st. Mohon maaf. Now a wind went out from the Lord, and it brought quail from the sea and left them fluttering near the camp, about a day's journey on this side and about a day's journey on the other side, all around the camp and about 2 cubits above the surface of the ground. And the people stayed up all that day, all night, and all the next day, and gathered the quail. He who gathered least gathered 10 homers, and they spread them out for themselves all around the camp. Be glory to God. Seperikop ini aja dulu saya baca. Ini hanya sebagai contoh bahwa saya senang membaca kitab suci seperti ini untuk diri saya sendiri aja gitu ya. Saya senang gitu mendaraskan dan membaca dengan ekspresi yang ke kanan ke kiri seperti itu. Saya senang sekali. Dan dengan keadaan rumah ini yang sudah dicat bersih, sudah dirapikan, ada beberapa barang nanti saya tunjukkan ya untuk konten-konten berikutnya yang krusial yang masih kita butuhkan suatu saat, mungkin untuk diri saya sendiri juga, kita nggak tahu. Nah, saya juga akan membagi paling tidak kenapa saya membuat konten untuk yang awal ini. Ternyata ada tujuan. Jadi tujuannya adalah saya ingin mendaraskan kitab suci ini sambil saya melakukan hal yang lain yang saya bisa. Bukan mau jumawa bahwa saya sudah menjadi suci ya, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada kita bisa gitu melakukan banyak hal di mana membaca kitab suci kita insert atau itu sebagai awal memulai hidup, memulai ke keseharian. Tapi lebih kepada saya pikir kita bisa insert di jam 4 berapapun. Gak harus bangun pagi kita harus baca kitab suci. Atau wah harus jam sekian, kalau nggak jam sekian nggak bisa. Enggak. Tunggu sampai keadaan tenang. Kebetulan kita hidup bertetangga. Saya nggak bisa tenang. Saya nggak bisa membaca dan mengerti atau memahami tanpa ketenangan. Membaca saja saya butuh ketenangan sebenarnya. Dan nanti juga akan saya mencoba dengan apa yang saya pelajari di komunitas di mana saya belajar kitab suci online. Saya juga belum maksimal kok, masih ada bolongnya. Banyak sekali. Waduh, ketinggalan berat, tapi saya berusaha untuk mengejar, berusaha. Demikian apa yang mau saya sampaikan di sini kepada teman-teman sekalian untuk vlog saya yang pertama. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencoba, tapi saya nggak tahu apa ya yang paling cocok untuk saya. Sekali lagi, harus bertujuan dan keadaan dalam konteks di mana zaman ini adalah zaman di mana kita tidak bisa tinggal diam. Saya nggak tahu udah berapa menit ini, sepertinya lebih. Seperti ini dulu, ya mungkin sampai di sini dulu, sekian dulu, saya sudahi dulu. Kita akan ketemu lagi di konten yang berikutnya. Sekali lagi, saya Cecilia Camelia Cakraditya Chandra Devi mengucapkan selamat hari Minggu, terima kasih, dan salam damai. God bless you. Bye.